Kita lebih banyak ngirimin pesawat luar angkasa ke Mars dibandingkan ke planet lain. Meski belum terbukti kalau di Mars ada kehidupan, banyak orang tetap penasaran karena foto-foto permukaan Mars rutin diambil oleh wahana Perseverance dan Curiosity milik NASA. Kamu juga bisa ngecek semua gambar ini di internet secara gratis. Lama-kelamaan, bentuk-bentuk aneh mulai muncul di dalam foto, sehingga sebagian orang meyakini ada makhluk tertentu yang menghuni Mars. Pada tahun 2008, salah satu wahana mengambil foto batu yang mirip banget kayak sosok perempuan. Foto-foto lain juga nunjukin bentuk hewan, perkakas, atau benda lain yang ada di bumi. Tapi nggak ada bukti yang mendukung teori ini karena bentuk dan ukuran batu bisa bermacam-macam. Kalau dilihat dari bentuknya, emang bikin penasaran sih. Banyak saintis menganggap Mars sebagai tempat yang lebih nyaman dihuni dalam waktu lama meski letak bulan kita lebih dekat. Konon, di permukaan Mars terdapat air, tapi air ini ada di bawah danau beku. Tanah Mars nggak mengandung banyak unsur hara dan kemungkinan di situ terdapat zat kimia berbahaya. Meski begitu, gravitasi planet merah ini cuma 38%-nya gravitasi bumi. Jadi, benda berat akan lebih gampang diangkut. Sedangkan di bulan, gaya gravitasinya cuma sekitar 16,6%-nya gravitasi bumi. Sekelompok saintis telah mempelajari kehidupan di Mars. Tempat penelitian mereka berada di bumi, karena sebagian wilayah di bumi mirip banget kayak kondisi ekstrim di Mars. Contohnya, Pulau Devon yang nggak berpenghuni, dan lokasinya ada di Kepulauan Arktik Kanada. Hidup di tempat ini pasti sulit karena tanahnya selalu beres. Bagian timur pulau ini juga selalu dilapisi tudung es tebal. Musim panas di sini cuma berlangsung kurang dari 50 hari setiap tahun dan suhunya tetap dingin. Gak banyak pepohonan yang bisa tumbuh di Pulau Devon. Jadi nggak ada hewan yang bisa beradaptasi untuk berkembang biak. Makanya proyek Mars Halton dimulai di sini pada tahun 1997 agar astronot bisa ngerasain pengalaman yang unik. Pilihan logistik dan transportasi di sini nggak begitu banyak. Komunikasi dengan orang-orang di luar pulau juga agak susah karena suhu dan tanahnya sangat tandus. Kalau bisa nemu solusi yang tepat untuk tinggal di pulau ini, mungkin kita juga akan bisa tinggal di Mars. Kondisi di Mars saat ini masih nggak layak huni meski astronot sudah latihan di bumi. Suhu di sana dingin banget, bahkan suhu rata-rata cuma sekitar minus 63 derajat Celcius. Dan di musim panas, suhu maksimalnya cuma 30 derajat Celcius. Selain itu, 95,3% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Jadi, kita nggak bisa bernafas bebas tanpa alat khusus. Karena permukaannya nggak punya medan magnet, Mars selalu terpapar oleh radiasi matahari. Suhunya juga sangat fluktuatif, sehingga sering terjadi badai debu kuat. Bahkan badai ini bisa menyelimuti seisi Mars. Meski badai ini nggak membahayakan kita, debunya bisa mengganggu fungsi alat elektronik dan alat bertenaga surya. Kita jadi tahu kalau kondisi di Mars nggak senyaman bumi. Tapi di planet ini pernah ada kehidupan nggak ya? Pertanyaan ini telah lama diperdebatkan para saintis sejak NASA ngebuktiin kalau sebagian Mars pernah laik huni. Kita masih belum tahu durasinya dan kapan tepatnya. Tapi kemungkinan ini nggak serta-merta bisa dijadiin fakta. Foto-foto terbaru dari Mars nunjukin kalau sunset di sana dalam kondisi berawan. Berarti di Mars ada hujan dong? Nggak juga. Di bumi, awan berwujud uap air. Dan saat turun hujan, air mencapai permukaan bumi dalam bentuk cair. Proses di Mars nggak begitu. Dan anehnya lagi, awan Mars mengandung lebih banyak air yang berasal dari air es. Awan ini lebih mirip kayak kabut es tipis. Karena berada di lingkungan beratmosfer tipis dan bersuhu dingin, awan ini nggak akan jatuh ke permukaan Mars. Sunset di Mars juga beda. Menurut pakar dari NASA,
Ada debu halus yang bikin warna biru di sekitaran matahari di langit Mars kelihatan lebih mencolok. Makanya, sunset di Mars kelihatan kebiru-biruan. Selain itu, posisi Mars agak miring di porosnya. Jadi, di sana juga ada musim. Karena bagian selatan yang nggak mengarah ke matahari, saat Mars mencapai posisi terjauhnya, musim dingin di sana jauh lebih dingin dan musim panasnya jauh lebih panas. Kalender di Mars juga beda. Satu tahunnya berlangsung sekitar 1,88 tahun di bumi. Sedangkan satu harinya selama 24 jam lebih sedikit. Meski suatu saat nanti manusia bisa pindah ke Mars, kita masih harus berkomunikasi dengan bumi. Dan prosesnya agak ribet karena pesan yang terkirim baru akan sampai 15 menit kemudian. Mengingat jaraknya yang lumayan jauh, video callan dari bumi ke Mars pasti bakal nyebelin. Meski kondisinya kurang bersahabat untuk ditinggali manusia, Mars punya paras yang menawan. Sebagian saintis meyakini kalau kita beneran pindah ke Mars, sederet taman nasional akan langsung didirikan. Misalnya, kawasan di sekitar Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang membentang lebih dari 25 km. Valles Marineris juga nggak kalah keren. Rangkaian bukit ini membentang sepanjang 4.000-an kilometer. Tudung es kutubnya jangan sampai ketinggalan. Kadang di area ini juga ada hujan salju dry ice. Saturnus dan Uranus dikenal sebagai planet unik di tata surya karena memiliki cincin. Saat ini Mars memang belum punya cincin. Tapi menurut perkiraan, planet ini akan bercincin puluhan juta tahun dari sekarang. Satelit terbesar Mars, Phobos, akan hancur dan puing-puingnya akan menempel di cincin berbatu di sekitar Mars. Mirip kayak cincin Saturnus dan Uranus. Mars diketahui punya 2 satelit. Selain Phobos, ada juga objek lain bernama Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh astronom Amerika bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Awalnya, Hall sudah hampir menyerah untuk menemuin satelit Mars. Tapi untungnya, dia terdorong untuk melanjutkan proyeknya. Keesokan malamnya, dia menemukan Deimos. 6 hari setelah temuan awalnya, Hall menemukan Phobos. 2 objek luar angkasa ini kemungkinan adalah asteroid yang tertangkap gravitasi Mars. Ada juga teori yang nyebutin kalau kedua satelit ini terbentuk di dalam orbit Mars secara bersamaan dengan planetnya. Gravitasi Mars yang lemah juga mungkin telah menyebabkan peristiwa menarik ini. Mirip kayak bumi, Mars juga pernah dihantam asteroid besar. Lalu, puing-puingnya kembali ke permukaan Mars. Tapi sebagiannya terlempar kembali ke luar angkasa karena gravitasi Mars terlalu lemah. Puing-puing ini terlempar sampai jauh dan sebagiannya mendarat di bumi. Pecahan Mars juga membantu kita memahami ciri unik planet ini. Para saintis terus mengirim robot ke planet merah beberapa dekade belakangan ini. Tapi proses pendaratan manusia di Mars masih jauh dari bayangan kita. Meski dengan teknologi roket termutakhir, perjalanannya memakan waktu 6 bulan. Dan itu pun kalau semuanya berjalan mulus. Setelah mendarat, manusia akan terpapar oleh radiasi. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars.
Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin nggak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air, dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah.
Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh. Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars?
Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, dua mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake Brachiosaurus atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat. Jadi, yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini, perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda.
Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak